Terdakwa Chen Ping. Wawancara dilarang di sini. Salahkan kau karena membunuh Jin. Langit memiliki mata. Kau orang jahat akhirnya. Xiao, mengapa Anda harus berbohong? Orang jahat yang menggertak Anda. Jin, jangan lakukan ini, aku takut. Tolong biarkan aku pergi. Orang jahat melepaskan putriku. Pria itu. Karena pembunuhan yang disengaja, ini bukan hal yang baik. Dia akan menghancurkan hidupmu. Ayah semua untukmu. Baik untukku. Kau akan membunuh orang yang paling mencintaiku di dunia Orang ini. jahat sepertimu harus masuk neraka. Orang yang paling mencintaimu, aku akan mengambilnya dari salju. Membesarkan Anda selama 20 tahun untuk kuliah. Beberapa kejahatan dan hukuman segera dieksekusi. Tidak bisakah itu? Bagaimana perasaan kalian selama 3 bulan? Kau bilang dia mencintaimu. Dia ingin mencintaimu. Apakah Anda akan memaafkan Anda keluar dari sekolah? Jika dia mencintaimu, dia akan membawamu ke klub malam. Jika dia mencintaimu, dia akan menggertakmu. Anda tutup mulut. Kau hanyalah ayah angkat. Mengapa Anda mengganggu hidup saya? Cepat. Untungnya langit memiliki mata. Sekarang kau menyesal. Sudah terlambat. Yang paling aku sesali. Membesarkan putri serigala bermata putih. Mengapa kau mengatakan itu padaku? Saya mengandalkan usaha saya sendiri. Menjadi kelompok terbesar di Jiangcheng. Menteri Penelitian dan Pengembangan. Aku bisa menjalani kehidupan cinta. Chen Ping, Anda sebagai seorang ayah, mengapa Anda memiliki putri Anda? Itu semua karena kau membuat kekejaman seperti itu pacar putri Anda untuk menghentikan Anda. Kau dipukuli dengan tanganmu sendiri. Mengapa Anda tidak berbicara tentang hal-hal seperti binatang? Anda mengatakan mengapa Anda tidak memberi kami akun. Kau telah merugikan orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Semua karena kau, Chen Ping. Tunggu saja, ingat untuk turun. Berlutut dan minta maaf kepada Jin. Ayah sengaja mengambil cuti untuk membawa kau dan ibu bermain di taman hiburan. Hahaha. Hen Xiao, kau bilang aku telah menghancurkan hidupmu. Tapi kau lupa. Hidupmu itu aku yang memberikannya. Anak. Anak siapa yang hilang? Tuhan telah mengambil anakku. Jika tidak ada yang menginginkanmu, di masa depan, kau akan menjadi anakku. Awalnya aku menebus kekurangan terhadap putriku. Semua kuberikan padamu tapi di hari itu. Tapi saat itu, Ayah. setelah bertahun-tahun bersama, di hatiku Chen Xiao, kau bukan pengganti siapapun. Kau adalah putriku tapi kau. Jangan pedulikan aku, orang jahat sepertimu harus masuk neraka. Jika ada kehidupan setelah ini, Chen Xiao, kita jangan menjadi ayah dan anak lagi. Aku terlahir kembali ke hari ketika Chen Xiao diserang. Jangan Jin, jangan. Jangan lakukan ini, aku takut. Orang jahat, lepaskan putriku. Di kehidupan sebelumnya Chen Xiao di pengadilan membalikkan tuduhan, memfitnah aku, menyiksanya dan bilang aku memukul pacar yang melindunginya. Aku diadili. Gui Jin sendiri terpeleset dan melukai dirinya sendiri. Tapi Chen Xiao membenciku karena merugikan pacarnya.
Xiao Xiao kau sangat mencintaiku. Mengapa tidak mau memberikan tubuhmu padaku? Tunggu sampai menikah. Aku pasti akan memberikannya padamu. Tunggu sampai menikah. Tidak sabar. Chen Xiao Xiao, aku ingin melihat. Di kehidupan ini tanpa campur tanganku, bagaimana hidupmu akan berjalan? Jangan Jin Jin, jangan. Ah, Bukankah aku sudah mati? Bagaimana aku masih hidup? Tunggu, apa aku terlahir kembali? Terlahir kembali di malam itu. Jin Jin. Bagus sekali kamu masih hidup. Di kehidupan ini aku takkan pernah membiarkanmu pergi lagi. Cheng Xirok Xiao kamu gila wae. Kamu bilang cinta padaku, tapi begini caranya kamu mencintaiku? Maaf Jin Jin, aku mencintaimu. Aku benar-benar mencintaimu. Kalau kamu bilang mencintaiku, kenapa kamu tidak mau memberikannya padaku? Jin Jin, aku rela memberikan yang pertama kali padamu. Tidak boleh. Ada apa lagi? Kita harus segera pergi dari sini. Ayahmu kenapa datang? Chanping, kamu mau apa? Xiao Xiao, hati-hati pisau, hati-hati pisau. Jangan pedulikan aku. Jin Jin. Jin Jin, Jin Jin. Jin Jin. Xiao Xiao. Xiao Xiao, kamu baik-baik saja? Xiao Xiao baik-baik saja? Semuanya salahmu, kamu yang menyebabkan Jin Jin. Kalau kamu tidak datang, Jin Jin tidak akan meninggal. Kamu yang menyebabkan. Aku sudah dewasa, kamu tidak berhak mengaturku. Berhenti, jangan pikir aku tidak tahu. Kamu mau apa di kehidupan ini? Kamu berani menyentuh Jin Jin sekali lagi, aku pasti akan melawanmu. Apa dia juga terlahir kembali? Ini rumahku, kalian mau apa? Urusanku, pergi dari sini, jangan kotori rumahku. Kamu mau membiarkan kami pergi? Pergi, tidak ada anak perempuan sepertimu yang tidak tahu malu. Apa yang terjadi sikapnya di kehidupan sebelumnya? Tidak seperti ini, bagus. Aku juga muak melihatmu. Mulai sekarang hubungan ayah dan anak kita putus. Terserah asal kamu senang. Chanping. Aku jujur saja, aku terlahir kembali. Di kehidupan ini aku pasti akan menggunakan pengetahuan dari kehidupan sebelumnya. Membawa Jin Jin menjadi kaya hidup dengan karir dan cinta yang berlimpah. Dan kamu meskipun sakit terbaring di tempat tidur, aku tidak akan melihatmu lagi. Kita pergi. Tenang saja. Seumur hidupku aku tidak akan mengurusmu lagi. Aku ingin tahu. Kamu ikut preman jalanan ini. Bisa hidup seperti apa? Jin Jin, aku sangat merindukanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi. Bukankah kita selalu bersama? Apa yang kamu bicarakan? Siapa wanita ini? Apa yang terjadi? Dia tidak gila kan? Jin Jin, kita tidak akan pernah terpisah lagi. Aku sudah putus hubungan dengan ayahku. Cheng Xirok Xiao kamu gila. Kita berdua bahkan tidak punya pekerjaan, kamu putus hubungan dengan ayahmu. Lalu dari mana kita punya uang untuk hidup? Apalagi aku masih punya hutang. Tapi apa tapi aku kasih tahu Chen Xiao Xiao. Aku bersamamu bukan untuk hidup miskin. Jin Jin, kamu salah paham. Aku bukan tipe wanita yang bergantung pada pria untuk mencari nafkah. Aku bisa cari uang sendiri. Dan aku bisa membuat kita hidup bahagia. Kamu punya cara apa? Kalau aku tidak salah ingat, 2 hari ini harga daging babi akan naik drastis. Sekarang beli dengan harga murah, lalu jual dalam waktu singkat, kita bisa mendapatkan keuntungan pertama. Jin Jin, percayalah padaku. 2 hari lagi harga daging babi akan naik. Sekarang kita beli daging babi dengan harga murah, nanti kita jual. Kita bisa dapat uang. Benar paman keduaku, kebetulan jualan daging babi. Aku ajak kamu ke sana. Tunggu dulu, kamu bilang sebelumnya kamu punya teman yang investor kaya. Bisa kamu ajak aku ketemu dia? Dengan informasi yang terkumpul dari kehidupan sebelumnya, asal ada modal aku pasti bisa cari uang. Hidup bahagia dengan Jin Jin. Kenapa kamu mau ketemu dia? Apakah kamu mau memulai bisnis? Jin Jin, aku tahu informasi yang tidak diketahui orang lain. Kalau kita punya modal awal, pasti bisa dapat uang banyak, percayalah padaku. Baiklah, aku akan bantu kamu, janjian dengannya besok. Tapi sebagai balasannya, malam ini aku mau. Ayo.
Selama 20 tahun, aku tidak pernah memanaskan hatimu. Chen Xiao, kamu benar. Hubungan ayah dan anak kita sudah berakhir. Jinjin, kamu mandi dulu ya. Kamu akan selalu mencintaiku. Cinta, 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 aku paling cinta sama kamu. Biaoge, ada barang baru nih. 2 lingkaran, ya ampun. 2 lingkaran mau nggak? 2. Kamu bilang. 2. Aku keluarin 2 as. Nggak bisa. Aku kebanyakan pesanan. Udah. Biaoge emang hoki ya. Jinjin, lihat aku. Hari ini pakaianku oke nggak? Udah oke banget. Jangan tegang, santai aja. Asik nih. Biaoge. Aduh, Biaoge. Ini Pekaku Qingxiao. ayo bangun. Kemarin kan aku bilang pacarku mau bisnis. Nemuin kamu buat minta investasi. Ailo. Bos Chen ya, halo. Xiao, Biaoge mau jabat tangan sama kamu. Kenapa Biaoge mau jabat tangan sama kamu? Kamu nggak mau ya? Berarti nggak ngasih muka ke Biaoge. Jinjin, temenmu ini bisa dipercaya nggak? Sha. Biaoge itu temen baikku udah bertahun-tahun. Dan dia paling suka bantu kita anak muda. Tenang aja, dia nggak bakal nipu kamu. Biaoge, halo, aku udah dengar dari Jinjin. Kamu itu kakak baiknya. Aku sangat berterima kasih kamu mau investasi ke aku. Aku ini. Hobi terbesarku itu suka menolong. Paling suka bantu kamu domba kecil yang tersesat. Nemu jalan pulang, hahaha. Bilang aja butuh berapa. 300.000. Ayo siapin 300.000 cepat. Hahaha, udah siapin uangnya. Ayo kita tanda tangan kontraknya. Oke, Biaoge. Nggak perlu jaminan apa-apa ya? Pacar kecilmu itu sudah menjaminkan barang yang paling berharga. Barang yang paling berharga buatku. Lihat nih. WK. Jinjin, kamu ngasih jaminan apa? Nggak ada apa-apa. Urusan jaminan serahkan aja sama aku, kamu fokus aja buat usaha. Jinjin, makasih ya. Sha. Kamu kan pacarku, aku pernah bilang. Aku bahkan bisa kasih nyawaku buat kamu. Apalagi cuma barang-barang duniawi. Sudah deh, jangan mesra-mesraan. Ayo kita tanda tangan kontraknya. Bos Chenoke. WK. Kontrak udah ditandatangani, uangnya diambil ya. Semoga usahanya sukses. Semangat ya. Makasih Biaoge. Biaoge, nggak ada urusan lain kan? Kita nggak ganggu kamu ya? Nggak ganggu kok. WK. Biaoge sih nggak bener. Masa suruh pacarnya sendiri yang minjem uang? Gue Jinjin sih oke juga. Lagian ceweknya memang keren sih. WK. Nyanyi. Xiao, kita sekarang udah punya uang. Tapi beneran nih kamu mau pakai uang itu buat nimbun daging babi? Tentu saja, Jinjin, percaya aja sama aku. 2 hari lagi harga daging babi pasti naik, nanti kita bisa untung besar. Oke deh, aku sekarang ajak kamu ketemu om aku. Ayo. Lao Chen pagi-pagi mau kemana? Mau beli daging babi iya.
Lao snack 2 hari lagi harga daging babi naik. Ingat ya, beli dari sekarang nanti kehabisan. Harga daging babi naik beneran nih. Lao Chen, kamu tahu dari mana? Dengerin aku, pasti bener aku duluan ya. Bos minta 2 kilo daging babi 1 kilo iga. Oke. Gu Yuan. Kamu kenal aku? Dulu kamu jual daging babi sakit. Di penjara kita 1 sel. Kenapa aku nggak kenal kamu? Nggak kenal, cuma kayak pernah lihat bos. Daging babi ini kualitasnya gimana? Paman. Jin, kalian kenapa datang? Pacar aku mau beli daging babi. Jadi aku mikir buat cari kamu gimana stoknya masih ada. Ada, kamu mau berapa? Semakin banyak semakin bagus. Oke, besok aku suruh orang antar ke kamu. Oke, aku duluan ya paman. Chanping, kenapa kamu di sini? Aku belanja harus lapor ke kamu ya. Jangan-jangan dia juga tahu harga daging babi naik. Dia mau numpuk daging babi, aku tahu. Kamu juga buat daging babi ini ya? Daging babi. Xiao orang tua ini juga mau beli daging babi. Iya. Dia nggak suka aku sukses daging babi ini. Kalau terjual, kita bisa untung 50 juta. Dia sengaja datang buat rebut sama kita. Aku kasih tahu ya di toko pamanku. Kamu nggak bakal dapet daging babi sedikit pun paman. Orang ini datang buat rebut barang, kita barang, kamu jangan kasih dia sedikit pun. Jin, kita kan buka usaha. Nolak pelanggan nggak baik. Ini 30 juta cash barang kamu. Aku mau semuanya, tapi ada satu syarat, yaitu jangan jual 1 kilo pun ke dia. Nggak masalah, tenang aja, dia dari sini pasti nggak bakal dapat 1 ons daging babi lagian kalau dia mau. Dia juga nggak punya uang sebanyak itu. Chanping, aku sekarang udah pesan semua barang. Walaupun kamu tahu harga naik gimana, dalam waktu singkat kamu mau cari barang sebanyak itu di mana? Dari mana kamu punya uang sebanyak itu? Tentu pacar aku yang hebat. Dia nggak cuma kasih aku investasi 30 juta, tapi juga kasih aku sumber barang yang stabil dan terpercaya. Chanping, kamu kan selalu meremehkan Jin. Nanti kamu bahkan nggak bisa bayar Jin. Nggak ada kesempatan buat ngasih sepatu. Supply yang bisa diandalkan, lu tahu nggak? Dia cuma jual daging babi sakit. Lu? Gimana dia tahu? Aku jual daging babi sakit. Pamanku udah jual daging babi bertahun-tahun, mana mungkin dagingnya sakit. Orang tua, kalau lu berani ngomong sembarangan lagi, aku bakal ngerjain lu. Chanping, lu sendiri nggak bisa dapet barang langsung fitnah. Daging orang lain dibilang sakit, lu nggak tega lihat aku hidup enak ya? Aku udah ngomong percaya atau nggak terserah lu. Tapi aku peringatin lu, ngapain aku nggak peduli. Tapi jangan ngerusak orang lain. Aku ngerusak orang lain, Chanping? Gimana lu berani ngomong gitu, yang selalu ngerusak orang lain? Bukan lu ya dulu aku sama Jin. Cocok banget, lu malah ngehalangin. Nggak biarin aku sama dia malah. Chanping, lu tahu nggak, pas aku sadar, aku udah lahir lagi. Cuma ada satu pikiran, yaitu aku pasti bakal sama Jin. Hidup bareng sampai tua, dan lu cuma bisa pas tua nyesel sama yang lu lakuin. Semua yang lu lakuin merugikan aku. Nyesel aku udah bilang. Satu-satunya yang aku sesali, yaitu ngambil lu dari salju. Tuhan ambil anakku. Kalau nggak ada yang mau nanti, lu jadi anakku. Chanping, jangan sok mulu. Kalau bukan lu yang ngambil aku sekarang, aku pasti hidup lebih baik. Nona, jangan dengerin dia, daging babi sini. Semua dari jalur resmi, pasti bukan daging sakit. Lu pamannya Jin, aku pasti percaya. Kerabat kerabat, tapi ngomong dulu ya. Barang yang udah dijual nggak bisa dikembalin. Paman tenang aja, aturan bisnis aku ngerti. Wabah babi di daerah Tenggara bikin harga daging babi naik gila-gilaan. Capai rekor tertinggi. Jin. Harga daging babi naik. Beneran naik berapa? Mahal 2 kali lipat dari kemarin. Kita kaya. Kita punya uang. Sekarang buruan ke pasar jual daging babi. Hari ini kalau kita jual semua daging babi itu, kita bisa untung setidaknya 500.000. Oke, cepat. Lao Chen. Dewa ya, kemarin kamu bilang harga daging babi bakal naik. Hari ini langsung naik, sekarang daging babi lagi laris banget, ayo. Kalau nggak cepat tulang babi aja nggak kebagian. Ada, kalian tunggu dulu.
Kaya deh. Xiao Xiao kita beneran kaya Xiao Xiao. Ini cuma awal nanti. Aku bakal bawa kamu cari uang lebih banyak lagi cepat. Tunggu lagi nggak kebagian terus. Kita beli villa besar tinggal di sana. Kamu kan mau mobil sport juga aku beliin. Beneran aku sayang kamu sayang. Orang ini ngapain datang? Chanping, kamu ngapain datang Xiao Xiao? Udah jelaskan orang tua ini. Lihat harga daging babi naik kita untung. Mau bagi uang aja. Chanping, lihat bisnisku sekarang. Lagi laris banget, sehari bisa untung ratusan ribu. Tapi aku kasih tahu, kita udah putus hubungan. Setiap uang yang aku dapat nggak ada hubungannya sama kamu. Daging ini dari mana? Tentu saja dari paman Jinjin Chanping. Lihat aku untung banyak. Pasti hatimu nggak enak ya. Minta maaf sama aku dan pacarku. Aku bisa kasih kamu sedikit untung. Mengingat kamu udah ngebina aku bertahun-tahun. Xiao Xiao, kamu gila ya, kamu tahu nggak? Kamu jual daging babi sakit. Daging babi sakit. Nggak boleh beli dari mereka, bahaya. Ayo pergi. Kalian diam. Jangan pergi balik, ngapain pergi? Ah, takut apa daging babi ini bagus? Mana mungkin daging babi sakit? Aku nggak peduli 300.000 itu dari mana. Kamu jual daging babi sakit sama aja bunuh orang. Kamu fitnah, kamu orang jahat. Pembunuh, ngapain kamu bilang begitu? Iya, jangan dengar dia ngomong. Dia kuma iri kita untung. Mata merah jangan pergi. Nggak pergi. Chanping, kita udah putus hubungan ayah anak. Kenapa kamu nggak bisa lihat aku sukses? Aku malas berdebat sama kamu sekarang. Pembeli daging kamu gak banyak, kamu masih bisa berubah. Kalau kamu terus jual kayak gini, dewa aja gak bisa selamatkan kamu. Apa kamu masih mau bilang ke aku? Ini semua demi kebaikan kamu. Aku gak mau kamu tersesat. Aku mau kamu jadi orang baik. Chanping, kamu tahu apa yang paling aku benci dari kamu? Yaitu wajah sok tahu kamu sekarang. Xiao Xiao, ngapain banyak omong sama dia? Suruh dia pergi aja, bapak-bapak. Cepat pergi, dengar gak? Aku gebukin kamu lo. Coba aja kamu sentuh aku. Kamu ngapain? Siapa suruh kamu sentuh pacar aku? Jinjin, kamu gak apa-apakan. Cheng Xiao maksud kamu apa? Kamu cuma berdiri sini lihat dia mukulin aku. Chanping, kamu sekarang langsung minta maaf ke Jinjin. Kalau gak aku bikin kamu gak bisa jalan keluar dari sini. Xiao Xiao, kamu buat dia. Mau bunuh aku ya? Aku suruh kamu minta maaf, kamu harus berlutut minta maaf. Xiao Xiao, kamu ngapain? Dia bapak kamu lupa ya? Dulu siapa yang ambil kamu di pinggir jalan? Kalau gak ada bapak kamu bisa hidup sampai sekarang. Kamu diam aja, ngapain ikut campur? Apa aku yang suruh dia ambil aku? Apa aku yang minta dia adopsi aku? Sama kamu juga, jangan sok tahu deh. Hidup sebelumnya kamu berutang sama aku. Kamu gak akan pernah bisa lunasin. Kamu berlutut atau enggak? Aduh. Wah, si Gui. Bisnis kamu bagus ya. Biauga coke thatang. Jangan-jangan mau nagih utang. Anda kok datang? Bos Chen, bisnis kamu bagus ya. Berkat Anda harga daging babi naik belakangan ini. Kamu ada apa ini? Biaoge, aku urusin urusan keluarga dulu, Anda duduk dulu ya. Sebentar lagi aku temani Anda. Biaoge. Kenal aku ya. Hidup sebelumnya. Biaoge ini ditangkap karena kasih pinjaman. Terlibat kasih pinjaman, dihukum 10 tahun. Jangan bilang Chen Xiao Xiao, kamu gak akan bilang ke aku. Uang 300.000 kamu itu ambil dari dia ya? Kamu tahu gak, dia kan yang ngasih pinjaman. Lo ngomong apaan sih? Biaoge itu investorku, gimana lo berani bilang dia yang ngasih pinjaman? Lo ngomong sembarangan lagi, gua cabut mulut lo. Chen Xiao Xiao ya, Chen Xiao Xiao. Emangnya kenapa dia mau invest ke lo Biaoge ini? Dia cuma orang yang ngasih pinjaman. Uangnya dia aja lo berani pinjam, lo mau bayar pakai nyawa ya? Chanping, lo ngomongin gua aja deh, ngapain ngatain investorku? Gua ngerti. Lo cuma iri aja karena gua udah jauh dari lo. Hidup gua makin baik, Biaoge itu temennya Jinjin. Investasi gua ini dapat dari pacar gua. Gua tahu lo selalu gak suka gua sama Jinjin, tapi Jinjin itu yang paling sayang sama gua di dunia ini. Bareng dia gua bisa sukses. Lo sebagai bapak
cuma bakal ngehalangin gua seumur hidup. Xiao Xiao lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Lo kayak gini terus gak ada yang bisa nolongin lo? Berhenti, siapa yang ngasih lo pergi sujud minta maaf? Apa? Gua suruh lo sujud minta maaf sama Jinjin sama Biaoge. Gua bilang lagi sujud minta maaf. Lo bener-bener gak bisa ditolong. Minta maaf, kalau enggak gua gak bakal lepasin lo. Tunggu. Kalau gua gak salah lihat Bos Chen, itu bapak lo sendiri. Lo mau berantem sama bapak lo sendiri? Biaoge, maaf ya, lo harus lihat ini. Lo gak tahu orang ini. Cuma bapak angkat gua pakai status bapak angkat. Berkali-kali ngehalangin gua sama Jinjin. Dia bahkan ngatain Biaoge, lo bilang dia yang ngasih pinjaman. Orang kayak gini gak layak jadi bapak gua. Ya bapak lo bener. Gua emang yang ngasih pinjaman. Bos Chen ya. Bapak lo bener. Gua emang yang ngasih pinjaman. Biaoge, lo ngomong apaan? Lo dengarkan apa yang dia bilang, uang 30 juta yang lo dapat. Bukan investasi. Itu pinjaman. Jinjin, lo bilang itu uang investasi, kok sekarang jadi pinjaman? Tidak mungkin. Biaoge, kamu bercanda ya? Kamu temannya Jinjin, kok bisa jadi rentenir? Bos Chen. Aku tidak bercanda, aku memang rentenir. Di kontrak tertulis jelas. Ada tulisannya, kamu jangan-jangan tidak mau bayar ya. Kalau tidak bayar aku tidak akan sungkan. Jinjin, kamu kasih tahu aku ini sebenarnya. Apa yang terjadi, kamu bilang dong. Bukan Xiao Xiao. Ini tidak ada hubungannya. Sama saja kok, sama-sama investasi. Jadi dia memang rentenir. Dulu kenapa kamu tidak kasih tahu aku? Bukan Chen Xiao Xiao, maksudmu apa? Dulu kan kamu yang butuh uang. Aku bantu kamu pinjam uang, kamu malah nyalahin aku lagi pula. Di perjanjian waktu itu tertulis jelas. Kamu sendiri tidak baca. Jinjin. Biaoge, begini lihatlah wajahku. Kasih kami waktu 2 hari, begitu daging babi terjual, aku langsung bayar, oke? Saudara Jinjin. Kamu punya muka apa? Hari ini juga bayar uangnya. Kalau tidak aku patahkan kakimu, Biaoge. Biaoge yang utang, bukan aku. Patahkan kakiku juga tidak ada gunanya. Jinjin, kamu. Dia bilang ada benarnya. Yang utang kan kamu yang tanda tangan. Minta uang sama kamu wajarkan. Biaoge, kamu tenang, aku pasti akan segera bayar. Bos Chen, kamu kan pebisnis. Jangan sampai tidak bisa bedakan hitam putih lagi pula. Kontrak sudah ditandatangani, kalau kamu tidak bayar, aku benar-benar tidak akan sungkan. Xiao Xiao, kamu lihat kan? Ini yang disebut investasi yang dibawa pacarmu. Kamu bilang terus dia mencintaimu dia. Begini caranya mencintaimu. Apa hubungannya denganmu? Kamu pikir kamu orang baik? Walaupun Jinjin meminjamkan uang untukku, dia masih lebih baik 100 kali, 1000 kali, 1 juta kali darimu. Kamu gila ya? Setidaknya Jinjin masih mau bantu aku cari cara. Jinjin masih muda, pasti dia tidak tahu ini. Kalau dia tahu itu pinjaman, pasti tidak akan meminjamkan. Benar Xiao Xiao, aku benar-benar tidak tahu itu pinjaman. Sampai sekarang. Kamu masih membela orang jahat ini, kamu benar-benar bodohnya, tidak bisa diselamatkan. Kamu bicara banyak hanya ingin membuktikan dirimu lebih penting dari Jinjin di hatiku. Mimpi saja aku beritahu kamu, kamu di hatiku lebih jahat dari mereka yang meminjamkan uang. Lebih kejam dan tidak berperasaan. Kamu menghancurkan aku, kamu menghancurkan hidupku. Berhenti dulu, aku tidak tertarik dengan urusan keluarga kalian. Sekarang yang paling penting bukankah itu membayar utang hari ini? Entah uangnya atau darah. Biaoge, kamu hanya ingin uang kan? Aku bisa memberimu hari ini. Tidak bercanda. Tentu tidak, aku masih punya stok daging babi 300.000. Hari ini harga daging babi naik sebelum jam 6. Aku pasti bisa menjual semuanya nanti. Tidak hanya modal kembali tapi juga untung bersih 500.000. Meskipun aku meminjam dari kamu bunganya hanya sekitar 100.000. Nanti pasti bisa membayar kamu dengan lebih. Benar, tahun ini kondisi daging babi sangat baik. Kami pasti bisa segera membayar kamu. Baik, aku akan menunggu sampai jam 6. Kalau setelah jam 6 tidak ada uang, maka jangan salahkan aku. Chanping, mungkin kamu kecewa leluconku.
Kamu tidak akan melihatnya meskipun berutang. Apa masalahnya? Aku bukan tidak bisa membayar, malah kamu seperti badut. Di sini sangat menjijikkan. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan. Apa katamu, Biaoge? Asal kamu bisa membantuku membuat orang ini di depan pacarku berlutut minta maaf, aku akan memberimu bunga tambahan 100.000. Aduh, Bos Chen tidak bercanda. 100.000. Xiao Xiao 100,000. 100.000 memang tidak sedikit, tapi jika bisa membuatnya berlutut minta maaf, tidak ada artinya. 100.000 memang tidak sedikit, tapi jika bisa membuatnya berlutut minta maaf, tidak ada artinya. Bos Chen, usulmu sangat tidak bermoral. Tapi aku suka punya uang. Tentu saja aku mau cari uang, hahaha. Chen Ping, meskipun aku punya utang, apa masalahnya? Aku Chen Xiao Xiao bukan tidak bisa bayar. Biaoge, ayo kita mulai. Bagaimana bisa kita mulai ini masyarakat hukum? Aku warga negara yang taat hukum, bagaimana bisa aku mulai? Kalian ngapain lihat-lihat kalian yang mulai? Chen Ping, kamu mau berlutut atau tidak? Kalau aku tahu dari awal kamu adalah orang yang tidak tahu terima kasih, aku tidak akan pernah membawa kamu pulang. Aku bilang sekali lagi berlutut dan minta maaf. Kamu tidak dengar kata Bos Chen, dia bilang berlutut. Kamu ketawa apa? Aku ketawa karena kamu bodoh dan tidak tahu apa-apa. Aku ketawa karena kamu tidak tahu terima kasih. Kamu baik sampai sekarang, kamu masih keras kepala. Biaoge, apakah kamu yakin sebelum jam 6? Dia bisa menjual semua daging babinya. Kamu maksud apa? Kamu akan segera tahu. Bukan kamu orang tua, kenapa sampai sekarang masih menakut-nakuti? Aku beritahu kamu hari ini pasar daging babi sangat bagus. Barang kita tidak cukup untuk dijual sebelum jam 6. Daging babi kita pasti habis terjual. Aku bilang dia tidak bisa lihat aku hidup enak. Semakin enak hidupku, semakin dia tidak nyaman. Biaoge, jangan buang waktu dengannya. Kalau dia tidak berlutut, pukul sampai dia berlutut. Aku pernah bersumpah kalau dia berani sentuh Jinjin sedikit saja, aku pasti akan membuatnya membayar. Tidak mau berlutut ya? Ayo patahkan kakinya. Siapa di antara kalian yang Chen Xiao Xiao? Aku, kenapa? Hari ini, pihak berwajib menangkap seorang pria yang menjual daging babi sakit. Menurut investigasi, daging babinya dibeli oleh kalian. Tolong tunjukkan faktur kalian, kami perlu memeriksa. Tolong, bagaimana rupa orang itu? Tolong, bagaimana rupa orang itu? Jinjin ini bukan pamanmu. Tidak mungkin paman, aku tidak mungkin penjual daging babi sakit. Tidak mungkin. Karena kalian sudah mengkonfirmasi, kami akan menutup toko kalian. Bos Chen, daging babi kamu ada masalah. Daging babi sakit. Ini tidak mungkin. Jinjin, pamanmu, apa yang sebenarnya terjadi? Aku benar-benar tidak tahu. Xiao Xiao, kamu harus percaya padaku. Aku tidak tahu dia menjual daging babi yang sakit. Kalau saja aku tahu, aku tidak akan menyuruhmu untuk membeli darinya. Benarkan? Daging babi sakit apa? Kamu tidak punya hati menjual daging babi sakit. Astaga, daging babi sakit. Itu bisa membuat orang sakit. Ayo pergi. Jangan beli di rumahnya, ayo pergi. Bagaimana mungkin? Chen Ping, pasti kamu. Kamu yang melaporkannya ya, kenapa hatimu begitu jahat? Aku kan juga anakmu. Ya, aku yang melaporkannya. Aku sudah memperingatkanmu, Bu Yuan menjual daging babi sakit. Kamu sendiri yang tidak mau mendengarkan. Kenapa kamu melakukan ini? Kenapa kamu menyakitiku? Aku menyakitimu sampai saat ini. Kamu masih merasa aku yang menyakitimu? Pernahkah kamu berpikir, daging yang kamu jual ini kalau sampai beredar di pasar, bencana apa yang akan terjadi? Aku sedang menyelamatkanmu. Menyelamatkanku cukup. Kalimat itu keluar dari mulutmu. Aku merasa jijik, Chen Ping. Kamu adalah orang jahat sejati. Di kehidupan sebelumnya kamu sudah menghancurkanku sekali. Apakah kamu ingin menghancurkan hidupku yang ini juga? Xiao Xiao, kalau kamu punya otak sedikit saja kamu akan mengerti. Yang menyakitimu bukan aku tapi dia. Yang menyuruhmu meminjam uang adalah dia. Yang menyuruhmu menjual daging babi sakit juga dia. Diam kamu. Xiao Xiao, kamu harus percaya padaku, aku benar-benar tidak tahu situasinya. Jinjin, aku percaya padamu. Chen Ping, jangan coba-coba memecah belah. Kenapa hatimu begitu jahat? Kamu tidak bisa melihat aku baik ya? Aduh, sudah. Apa kamu mencintaiku? Aku mencintaimu, dia mencintainya.
Semua itu tidak aku pedulikan. Tapi utang kita. Harus kita hitung ulangnya. Biaoge, beri aku waktu lagi. Aku memanggilmu Bos Chen benar-benar merasa jadi bos ya. Aku beritahu kamu. Hari ini kamu harus memberiku uang. Kalau tidak memberiku uang, ikut aku. Biaoge, aku mohon kamu kasih aku waktu lagi. Kasih aku waktu sebulan, seminggu saja. Seminggu lagi aku pasti bayar utangmu plus bunganya. Diam. Jangan bohong lagi sama aku. Aku udah lama ngutangin orang. Di Jianghai semua orang bilang gitu. Yang ngutang sama aku udah aku buang ke sungai. Kamu ngapain lihat-lihat kalau kamu gak bayar? Aku buang kamu juga buat makan ikan. Biaoge ini gak ada hubungannya sama aku yang tanda kontrak sama kamu bukan aku. Dia. Jin. A Buchan. Iya orang ini. Kita gak bisa bayar utang karena dia. Iya, karena dia Chen Ping. Semua kerugian ini karena kamu. Uang ini kamu yang harus bayar. Sekarang kamu ingat sama aku. Kalau bukan karena kamu lapor daging babiku, gimana bisa gak laku? Ini tanggung jawab yang harus kamu tanggung. Iya, semua kerugian kita karena dia. Dia yang harus ganti Biaoge. Kalau mau uang minta sama dia. Aku suruh kamu berdiri. Jin. Siapapun yang ngutang sama aku cuma kenal yang tanda kontrak. Jadi kalau kalian gak bayar, Semua bakal hilang. Kalau dia sayang banget sama kamu, kenapa dia gak bantu bayar utang ini? Chen Ping, kamu tahu Jin gak punya uang. Kenapa kamu masih menghina dia? Kamu jahat banget. sudah jangan banyak bicara, kasih aku uang. Atau ikut aku. Biaoge, jangan kira aku gak tahu hukum. Aku kasih tahu kamu ngutangin uang itu melanggar hukum. Kalau kamu sentuh aku lagi, percaya gak aku lapor polisi. Ancam aku. Pukul dia. Ngapain pukul aku? Jin, pergi, kalian pergi. Aku suruh berhenti terus pukul. Hen Xiao. Ini yang kamu bilang pergi dari aku, kamu bakal lebih baik. Tunggu dulu. Biaoge, pacarku bukan di situ. Apakah kamu menggadaikan sesuatu, Chen Ping? Pacarku sangat mencintaiku. Dia menggadaikan hal yang paling penting kepada Biaoge. Mengapa kamu bilang dia tidak mencintaiku? Biaoge, cepat keluarkan barang yang digadaikan pacarku. Biarkan orang ini melihat dengan jelas betapa pacarku mencintaiku. Kamu bilang. Ini. Bagaimana kamu bisa memiliki foto-foto ini? Hal ini harus tanya pacarmu. Jin, apa yang sebenarnya terjadi? Foto ini kamu yang memberikannya kan? Aku tidak tahu. Bukannya kamu yang menggadaikan hal paling penting kepadaku. Kamu tidak tahu. Kalau dia tidak menggadaikanmu kepadaku, bagaimana aku bisa memberimu uang? Jin, mengapa kamu melakukan ini? Xiao, kamu butuh uang ini secepatnya. Aku hanya punya cara ini dan... Bukannya kamu bilang uang ini bisa cepat kembali. Aku juga melakukannya untukmu. Inikah orang yang baik di hatimu? Urusanku tidak perlu kamu campuri. Berani ya wa Bos Chen. Sungguh berani-berani berbuat, harus berani tanggung. Kalau tidak, aku akan upload foto-foto ini ke internet. Kamu akan jadi terkenal. Aku kasih kamu seminggu. Seminggu kamu tidak memberiku uang. Ikut aku, ayo. Xiao, sekarang kamu menyesal. Mengapa aku harus menyesal? Setiap kesuksesan orang besar harus melalui rintangan. Aku masih muda. Aku masih punya banyak kesempatan untuk bangkit, tidak seperti kamu. Seumur hidupmu hanya bisa tinggal di bawah, menjadi sampah. Kamu benar-benar tidak bisa diselamatkan.
Sha sha. Aku salah, aku benar-benar tidak sengaja. Aku benar-benar pikir dengan kemampuanmu pasti bisa cepat melunasi uang ini. Kumohon maafkan aku foto-foto ini. Aku hanya ingin mengenang cinta kita. Kamu bilang aku sangat menyukaimu. Bagaimana mungkin aku memberikan foto itu ke orang lain? Semua itu Biaoge sendiri yang mencuri foto-foto itu. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Xiao Xiao. Jinjin, aku tidak menyalahkanmu, aku tidak menyalahkanmu. Xiao Xiao, kamu benar-benar tidak menyalahkanku. Kamu juga tidak tahu itu penipuan, aku tidak menyalahkanmu. Wanita ini mudah sekali dibohongi. Seperti ini saja tidak menyalahkanku. Ayo Xiao Xiao, tapi sekarang Biaoge meminta kita melunasi uang itu dalam seminggu. Kita mau cari uang sebanyak itu di mana? Aku punya cara. Cara apa? Jinjin, kamu tahu grup DHO? Grup DHO bukan perusahaan medis kecantikan terbesar di kota kita. Grup DHO setiap tahun mengadakan kompetisi penelitian dan pengembangan. Juara pertama mendapat hadiah 100 juta. 100 juta. Sekarang tinggal 3 hari lagi batas pendaftaran kompetisi. Asal aku ikut kompetisi dan menjadi juara pertama, kita punya uang untuk melunasi Biaoge. Kamu bahkan belum lulus kuliah. Mau ikut kompetisi pakai apa? Jangan meremehkanku. Awalnya aku berpikir memanfaatkan tren daging babi untuk cepat menghasilkan uang, tapi malah semua diacak-acak oleh orang itu. Tapi aku masih punya senjata rahasia. Senjata rahasia, jangan bohongi aku. Di kehidupan sebelumnya aku ikut kompetisi dengan krim buatan sendiri. Meskipun peringkatnya tidak tinggi, tapi kemudian grup DHO membeli proyekku dan memberiku banyak staf untuk mengoptimalkan produk berkali-kali hingga akhirnya menjadi produk laris di pasaran. Di kehidupan ini, aku ikut kompetisi dengan produk yang sudah dipasarkan. Juara pertama pasti milikku. Jinjin, percayalah padaku, kita pasti bisa hidup bahagia. Ketua kelas. Ya. Wah Lao Jiang, kenapa kamu datang? Aku ada hal penting, sengaja datang mencarimu. Ayo naik mobil, kita cari tempat untuk ngobrol. Oke, hahaha. Wah, hahaha, ketua kelas. Masih ingat toko ini? Dulu waktu kita berdua memulai usaha, sering sekali datang ke sini, hahaha. Ayo makan mie. Aduh. Tidak menyangka setelah sekian lama, masih seperti dulu rasanya, hahaha. Iya, tahun-tahun ini perkembangan grup DHO cukup bagus. Sekarang kamu sudah jadi orang terkaya di kota kita. Lao Banjong jangan lupa. Dulu perusahaan ini kan kita berdua yang mendirikannya bersama. Seharusnya ada seperusahamu. Kalau dulu bukan karena kecelakaan itu yang membuat istri dan anakmu mengalami musibah, kamu juga tidak akan patah semangat dan keluar dari perusahaan tahun-tahun ini. Kalau bukan karena kamu menyumbangkan dividen ke lembaga amal, kamu juga sudah jadi orang terkaya. Ai, hal-hal yang sudah lewat jangan dibahas lagi. Ngomong-ngomong, bukannya kamu ada urusan penting cari saya? Urusan apa sih sampai buru-buru begini? Lao Banjong. Saya kena kanker. Ngawur kamu ini, badan sehat-sehat. Kok bisa kena kanker? Lao Banzhang, jangan khawatir. Ketahuan masih tahap menengah. Kalau diobati dengan baik tidak akan mempengaruhi umur. Masih ada harapan sembuh. Kalau begitu apa rencanamu selanjutnya? Dokter menyuruh saya istirahat, saya khawatir tidak ada tenaga lagi untuk mengelola perusahaan. Lao Banzhang, kamu kembali saja. Denganmu di sini hati saya tenang. Kamu bercanda ya? Grup DHO ini kan kamu yang mendirikannya. Lagi pula sejak istri dan anak saya meninggal, saya sudah keluar dari grup DHO. Sudah tidak ada semangat lagi. Lao Jiang. Sekarang kan zamannya anak muda. Kalau kamu benar-benar tidak ada tenaga untuk mengelola, tidak bisa, serahkan saja ke anak muda. Generasi kita juga sudah waktunya pensiun. Kamu lihat saya tidak punya anak. Tidak ada pewaris, mau serahkan ke siapa? Ngomong-ngomong Lao Banzhang, bukannya kamu mengangkat seorang anak perempuan? Kamu bisa memintanya untuk bergabung di grup DHO. Saya bisa menjadikannya sebagai penerus. Jangan pedulikan saya.
Orang jahat sepertimu seharusnya masuk neraka langit punya mata. Orang jahat sepertimu akhirnya akan mati. Penerus grup di HO dia belum layak. Ya sudah cukup larut. Saya akan pulang dulu. Hei ketua kelas lama. Sinyi, kenapa kamu kembali? Paman tidak senang melihat saya kembali. Bodoh, ngomong apa sih? Pulang juga tidak telepon, saya bisa menjemputmu. Oh iya. Bukannya kamu magang di perusahaan besar di ibu kota, kenapa tiba-tiba kembali? Paman, kamu tahu kompetisi RD Group di HO. Grup di HO. Ya, saya ingin ikut kompetisi untuk mendapatkan investasi, lalu membangun merek sendiri dan awalnya kamu yang membiayai kuliah saya. Sekarang saya sudah berhasil. Saya juga ingin kembali merawatmu, menjagamu di masa tua. Anak baik, kamu punya niat baik seperti itu. Paman sudah sangat puas. Paman, bisakah kamu menemani saya saat kompetisi? Jaga-jaga kalau saya tidak menang. Kamu perlu menghibur saya. Tentu saja Sinyi, kita dari kecil sudah pintar. Paman percaya kamu pasti bisa juara 1. Kamu saja masih mau ikut kompetisi RD Group di HO, kamu layak. Xiao, adik kamu kembali. Siapa adikmu? Aku bilang. Sekarang aku sudah putus hubungan dengannya. Xiao ngomong apa sih? Aku ngomong apa, tanya saja dia. Tanya dia. Xiao, kamu dan ayahmu ada salah paham ya? Kita semua satu keluarga. Chen Xinyi, siapa dengan siapa? Siapa yang satu keluarga dengan kalian? Aku baru bilang. Aku sudah putus hubungan dengannya. Jangan pakai dia untuk menekan aku. Apa? Apa yang sebenarnya terjadi antara kalian? Canping ini. Dia tidak hanya menghancurkan karyaku, masih terus menghalangi aku dan pacarku. Dia tidak suka melihat aku bahagia. Aku Chen Xiao. Tidak ada ayah yang begitu tidak tahu malu. Chen Xiao, kalau ada masalah hadapi aku saja. Jangan marah-marah ke Sinyi. Aku cuma balik buat ambil barang-barangku. Paman. Xiao. Ada apa sih yang gak bisa dibicarakan baik-baik? Jangan menasihati orang untuk berbuat baik sebelum merasakan penderitaannya. Chen Xinyi, kalau kamu masih menghalangi aku, jangan salahkan aku kalau aku gak baik sama kamu. Sinyi, jangan pedulikan dia. Kalau dia mau pergi, biarkan saja, aku mau lihat. Apakah dia bisa hidup dengan kehidupan yang dia inginkan. Burung pipit mana tahu cita-cita angsa, aku kasih tahu kalian. Aku sebentar lagi akan dapat bonus 1 juta. Dan jadi eksekutif di grup di HO. Chen Xinyi, aku peringatkan kamu, jangan ikut kompetisi itu. Selama aku ada, kamu nggak akan bisa masuk ke pintu grup di HO. Orang baik nggak menghalangi jalan, minggir. Sinyi. Pergi. Paman, Xiao dia. Sinyi, jangan pedulikan dia, ayo. Kita makan yuk. Makan. Chen Xiao, jam berapa ini? Kenapa kamu belum masak? Gak lihat aku lapar? Jin, aku sibuk sekarang. Kamu pesan makanan online aja. Aku lagi main game, gak ada waktu. Jin, bisa nggak kamu berhenti main game? Aku lagi bikin krim. Bahan utamanya habis, kamu bisa beliin aku. Kenapa kamu buru-buru bikin produk itu? Kalau grup di HO nggak kasih kamu kesempatan ikut kompetisi. Jin, percaya deh, aku udah kirim proposal ke grup di HO, mereka pasti akan kasih aku ikut kompetisi kalau aku menang. Mereka nggak cuma kasih bonus, tapi juga aku akan jadi kepala proyek, bahkan dapat saham. Wanita ini memang nggak waras. Orang biasa yang gak lulus kuliah, masa mereka kasih kamu saham? Halo. Chen Xiaojie, aku dari grup di HO. Staf konferensi penelitian proposal proyekmu sudah melewati evaluasi kami. Segera kirim sampel untuk ikut kompetisi. Bagus sekali, besok aku akan mengirim sampelnya. Jin, bagus sekali. Aku hampir berhasil. Benarkah? Wah, kamu hebat sekali. Sudah Jin.
Sekarang aku harus segera membuat krim. Masih kurang satu bahan penting. Kamu belikan untukku. Oh, oke, aku pergi sekarang. Bahan yang Chen Xiao inginkan kenapa susah sekali dicari? Di mana aku harus mencarinya? Ya sudah, beli di toko ini saja. Entah dari mana Chen Xiao dapat kepercayaan diri, berpikir bisa mendapatkan hadiah 1 juta yuan. Di Jiangcheng banyak orang, mana mungkin dia yang putus sekolah dapat. Menurutku lebih baik beli yang murah saja. Sisa uangnya bisa untuk top up game. 1 yuan 6 yuan par. Paman, ini apa? Aku sudah lihat proposal proyekmu, Paman tahu. Kompetisi ini harus buat sampel sendiri. Untuk bagian penelitian Paman tidak bisa bantu banyak. Paman belikan bahan baku yang bagus. Semoga bisa berguna untuk sementara waktu. Kamu fokus saja meneliti urusan lainnya. Serahkan pada Paman. Paman, terima kasih. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas budi Paman. Bodoh amat kamu, ngomong apa sih kamu? Rela meninggalkan kesempatan kerja di ibu kota. Pulang menemani Paman itu sudah balas budi terbaik. Sudah kerjakan dulu. Di kehidupan sebelumnya aku difitnah anak angkat. Menjadi orang jahat, menerima banyak hinaan. Hanya Sinyi yang percaya aku difitnah. Selalu membela aku sampai dia kena imbas. Kehilangan pekerjaan di kehidupan ini. Paman pasti akan membantumu sukses. Sinyi, jangan gugup. Santai saja. Paman, hari ini hasil kompetisi akan diumumkan menurut Paman. Bisakah aku dapat peringkat? Kamu harus percaya diri, sejak kecil kamu sudah pintar. Dan produk ini adalah hasil penelitianmu, yang sudah kamu kerjakan lama. Pasti akan sukses besar. Om, ayo kita masuk. Kamu masuk dulu, Om, masih ada urusan. Hei Lao Jiang, kamu ada di kantor. Oke, aku akan menemuimu. Hei bos, gimana dengan hal yang aku bicarakan kemarin? Udah kamu pertimbangkan? Apakah kamu akan langsung mengambil alih grup di HO atau kamu ingin anak angkatmu yang mewarisi? Lao Jiang, aku datang hari ini bukan untuk itu. Aku mengantar keponakanku untuk ikut kompetisi. Sekalian mampir ke sini. Wah, keponakanmu. Yaitu keponakanku. Dia juga ikut kompetisi pengembangan. Bagaimana kalau kita tidak usah ikut kompetisi? Proyeknya aku beli langsung. Hal kecil ini serahkan padaku. Aku akan atur dia masuk ke manajemen. Tidak perlu, dia masih muda, biarkan dia. Mulai dari bawah, ikuti prosedur normal. Kamu. Kalau begitu kamu sibuk dulu, aku pergi dulu. Halo, namaku Chen Xiao, aku peserta kompetisi pengembangan ini. Chen Sinyi, kamu kesini buat apa? Adik Xiao, kenapa kamu datang sama seperti aku? Apakah Om yang bawa kamu ikut kompetisi? Apa katamu Chen Ping yang bawa kamu? Apakah Chen Ping tahu aku akan ke grup di HO? Ikut kompetisi sengaja mengirim Chen Sinyi untuk mengganggu. Xiao, kenapa kamu sebut nama Om langsung? Chen Sinyi, kamu tuli ya, aku tanya kamu. Apakah Chen Ping pria tua itu yang bawa kamu? Ya, Om yang bawa aku. Pria itu benar-benar tidak bisa lepas. Sebelumnya sudah merusak bisnis kita. Sekarang lagi-lagi begini menurutku. Dia tidak ingin kamu sukses. Xiao, kita ini satu keluarga, tidak perlu. Diam, siapa yang satu keluarga dengan pria itu? Xiao, kenapa kamu bisa bilang begitu sama ayahmu? Kamu masih punya hati nurani, tidak? Jangan lupa, siapa yang membesarkanmu? Kamu siapa berani mengajarku?
Chen Xiaoxiao, kenapa kamu pukul Xinyi? Kamu siapa? Apa hakmu bicara padaku? Chen Xiaoxiao, kenapa kamu memukul Xinyi? Paman, kamu datang. Xinyi, kamu baik-baik saja. Baik, aku baik-baik saja. Aku tahu aku tidak salah tebak, ternyata memang kamu. Biarkan wanita ini ikut lomba merebut juara pertamaku. Kamu bilang apa? Masih mau cari alasan ya, Chen Ping? Kamu benar-benar lebih buruk dari binatang waktu itu. Kamu sudah menghancurkan bisnisku kali ini. Mau menghancurkan aku lagi ya? Kamu memang tidak suka melihat aku hidup enak. Xiao, kenapa kamu bicara seperti itu ke paman? Dia kan ayahmu. Ayah. Dia cuma ayah angkatannya saja sendiri. Apakah dia masih pantas jadi ayahku? Chen Xiaoxiao, kenapa kamu tidak punya hati nurani? Xinyi tidak pernah melakukan hal yang merugikanmu, kenapa kamu memukulnya? Siapa suruh dia ikut campur? Aku pukul, kenapa? Chen Xiaoxiao minta maaf ke Xinyi. Chen Ping, kamu pikir kamu masih ayah angkatku ya? Kamu bilang apa? Aku harus dengar kata-katamu. Chen Xiao, kenapa kamu bisa bicara seperti itu ke ayahmu? Jangan lupa, selama ini siapa yang membesarkanmu? Siapa yang membiayai kuliahmu? Paman selama ini baik sekali padamu. Kamu punya ayah yang begitu baik. Kamu tahu aku sangat iri padamu. Ada urusan apa denganmu? Kamu orang luar, apa hakmu menilaiku? Chen Xinyi, kamu benar-benar enak ngomong aja. Kalau kamu memang punya bakti, kenapa kamu tidak jadi anaknya? Di hatiku paman selalu jadi ayahku. Chen Xinyi, kamu benar-benar bodoh, tidak bisa diselamatkan. Kamu tahu tidak, dia itu penjahat besar. Kamu... Xinyi, sebentar lagi. Pengumuman hasil lomba tidak perlu buang-buang tenaga dan waktu dengan orang seperti ini. Lomba ada aku lomba kali ini. Juara pertama pasti aku. Kamu maksud apa? Chen Ping, kamu masih belum mengerti ya? Hasil lomba ini sudah ditentukan dari awal. Juara pertama lomba penelitian kali ini pasti aku. Chen Xiaoxiao. Aku juga akan bilang di sini. Juara pertama lomba penelitian kali ini siapa? Tidak mungkin kamu. Hey Chen Ping. Kamu bisa bicara normal nggak? Jin, kita nggak perlu ngomong sama orang yang berpikiran sempit kayak gini. Nanti kalau aku udah dapet juara pertama, CEO grup DHO pasti mau ketemu aku. Karirku di grup DHO bakal melesat tinggi. Pas aku udah kumpulin kekayaan dan masuk ke puncak masyarakat elit, kalian bakal sadar pikiran kalian sekarang ini. Kalian pesertakan sebentar lagi pengumuman hasil lomba. Sekarang ke tempat lomba aja, tunggu. Halo semua, aku MC dari grup DHO. Untuk kompetisi RD ini, juri sedang berdiskusi. Sebentar lagi aku umumkan hasilnya. Silakan istirahat dulu. Xiao, yakin nggak ada masalah kan? Tenang aja. Chen Ping, aku sebentar lagi bakal sukses besar dan jadi orang yang nggak bakal bisa kamu jangkau. Aku bakal buktiin dengan tindakan bahwa kamu yang salah dan memutus hubungan sama aku bakal jadi penyesalan terbesar dalam hidupmu. Orang yang gak lulus kuliah masih ngarep bisa sukses besar. Kamu gak lihat diri kamu sendiri kayak apa? Ngapain kamu sok kuat? Aku kasih tahu. Di kehidupan sebelumnya tanpa kamu prestasiku udah ngelebihi apa yang bisa kamu bayangkan. Di kehidupan ini aku bakal lebih baik lagi. Membuat kamu jadi terlalu percaya diri. Memang salahku juga sih. Maksud kamu apa? Ketua kelas, kamu jangan menyerah dong. Kasus kamu masih bisa dibalikin. Tenang meski harus bangkrut. Aku bakal menangin kasus ini. Pengadilan udah memutuskan. Gak ada kesempatan lagi. Tapi kamu kan jelas-jelas difitnah. Lao Jiang, kamu bisa bantu aku ngerjain satu hal terakhir nggak? Ketua kelas, nyawa aku aja kamu yang selamatin. Kamu bilang aja apa yang bisa aku lakukan. Aku bakal lakukan apapun. Xiao meskipun salah, tapi dia tetap anakku. Aku tidak menyalahkannya, hanya saja nanti aku tidak akan ada di sisinya lagi. Tidak ada yang akan merawatnya. Aku ingin meminta bantuanmu untuk menjaganya. Komandan, dia sudah membuatmu seperti ini. Anggap saja ini sebagai hal terakhir yang bisa kulakukan untuknya di dunia ini. Baiklah dia, Aikit. Lomba pengembangan grup DHO. Apapun idenya aku akan membelinya. Dan aku akan mengirim tim terbaik untuk membantunya. Baik.
Terima kasih. Kalau bukan karena aku di kehidupan sebelumnya, kamu bahkan tidak akan punya kesempatan untuk masuk ke gerbang grup di HO. Kamu kelihatannya tidak waras, malas bicara denganmu. Jin, aku sebentar lagi akan naik panggung untuk menerima penghargaan. Aku harus tampil cantik, aku akan merias dulu dan kembali lagi. Ya pergilah. Paman adikku. Kenapa dia bisa berubah seperti ini? Aku bilang pria tua, aku tidak mengerti. Kenapa kamu selalu ingin menyusahkanku? Gui Jinjin, apa sifatmu perlu aku jelaskan lagi? Kamu benar, aku memang bukan orang baik. Tapi anakmu dia sangat mencintaiku. Demi aku. Dia bahkan bisa mengorbankan nyawanya, lihatlah bagaimana dia memperlakukanmu. Aduh. Aku bilang kamu sebagai ayah, sungguh gagal. Diam kau. Berani-beraninya kau memukulku. Kalau kau berani menyentuhku, lihatlah anakmu. Apakah dia akan melawanmu? Sebenarnya aku juga tidak mengerti wanita ini, Chen Xiaoxiao. Kenapa dia bisa sangat mencintaiku? Aku juga tidak baik padanya, kamu tahu. Waktu itu, aku memberinya pinjaman. Ketika fotonya ketahuan, aku pikir dia pasti akan putus denganku. Tapi hasilnya, dia malah semakin mencintaiku. Apapun yang kuminta, dia akan menuruti. Apa ini namanya aduh? Perbedaan antara manusia memang besar. Lo bilang aja deh kamu sendiri yang ngurusin dia dari kecil. Terus biayain kuliahnya, bisa dibilang semua udah kamu kasih. Tapi kamu tahu gak gimana aku bisa dapetin dia? Cuma dengan makan malatang yang cuma 5.000 aja. Cuma makan malatang, aku bisa dapetin dia, Om. Bisakah kamu kasih tahu aku yang bahkan gak lulus SMP? Seorang preman kecil gimana bisa bikin dia begitu setia sama aku? Ambil tangan kotormu jauh-jauh. Emang kamu pikir aku gak berani mukul kamu? Aduh, jangan-jangan aku takut banget. Kalau kamu gak takut, anak perempuan kamu seumur hidup gak bakal ngomong sama kamu. Coba aja mukul aku. Chen Ping, kamu beneran berani mukul aku yo? Betul yang kamu bilang, Xiao itu cewek bodoh. Tapi kamu salah satu hal aku sama sekali gak peduli. Apakah dia bakal benci aku? Bos Jiang ini, semua data peserta yang ikut kompetisi tahun ini. Ini bukan anak angkat Pak Ketua kelas ya. Dia juga ikut kompetisi. Oh iya, dan dia sama seorang peserta bernama Chen Xinyi, sama-sama ngembangin krim wajah. Waduh, cewek ini hebat ya. Lulusan universitas ternama sebelumnya. Kerja di perusahaan besar di ibu kota. Hebat ya, hahaha. Ayo kita lihat hasil kompetisi mereka. Jangan mukul, jangan mukul. Jin, Chen Ping, kamu ngapain? Jin, kamu gak apa-apa kan? Xiao cowok ini dia gila. Begitu kamu keluar dia ancam, aku buat ninggalin kamu. Aku pikir dia kan ayah angkat kamu, jasa besar dia. Tapi dia. Chen Ping, kamu binatang, berani-beraninya sama aku. Beraninya kamu mukul Jin. Xiao bukan gini cowok ini. Dia barusan ngomong yang keterlaluan, Om dia. Diam kamu punya hak ngomong di sini. Xiao kamu. Sin gak perlu buang-buang waktu sama orang kayak gini. Ayo kita pergi. Berhenti, siapa yang ngasih izin kalian pergi? Kamu mau apa? Kamu mukul Jin mau pergi gitu aja. Terus kamu mau apa lagi? Aku mau kamu berlutut dan minta maaf sama Jin. Xiao, kamu pikir kamu siapa? Diam. Aku kasih muka ya. Kamu berani memukulku. Dari kecil sampai besar kamu belum pernah memukulku. Kamu berani memukulku demi orang ini. Xiao, kamu bicara hati-hati. Kalau kamu berani mencaci Xinyi lagi, aku nggak segan. Jangan. Xinyi. Om, aku nggak apa-apa kok. Xiao, kamu memang manis banget. Kamu jahat banget sih.
Kamu pikir kamu siapa bisa melarangku punya pacar? Kamu akan menghancurkan hidupku, aku pukul. Kalau berani bunuh aku aja kamu cuma bisa mukul. Pukul. Berhenti kalau kalian bukan peserta lomba. Silakan pergi kalau ia duduk. Grup di Hao bukan tempat kalian semena-mena. Nggak apa-apa. Xiao, kita duduk dulu, tunggu kamu juara 1. Dapat hadiah 1 juta baru kita balas dendam. Jin, kamu benar. Cuma kasihan kamu. Demi kamu aku nggak peduli. Jin, ada kamu senang banget. Ayo. Hasil lomba sudah keluar, saya umumkan. Juara 1 lomba riset ini adalah. Hasil lomba sudah keluar, saya umumkan. Juara 1 lomba riset ini adalah. Jangan tegang, aku percaya kamu. Mimpi juara pasti aku. Juara 1 lomba riset ini adalah Chen Xingyi. Selamat kepada Ibu Chen Xingyi, juara 1 lomba ini. Ibu Chen Xingyi, silakan naik panggung terima cek. 1 juta dari grup di Hao. Om, aku berhasil. Aku tahu kamu pasti bisa. Nggak mungkin juara, harusnya aku, kok bisa dia? Xiao, kamu bukan juara 1. Terus uang biaoge kita gimana? Ibu Chen Xingyi, silakan sampaikan pidato kemenangan. Aku bisa juara berkat bantuan omku. Kalau bukan dia yang menyediakan semua bahan saat aku fokus riset. Berikan dukungan dari belakang untukku. Aku tidak akan bisa meraih juara pertama ini. Paman, terima kasih. 1 juta ini seharusnya milikmu. Ternyata Nyonya Chen Xingyi tidak hanya berbakat, tapi juga anak yang berbakti. Xiao, kamu ngapain? Chen Xiao, sudah cukup kamu bikin ribut. Uang ini seharusnya memang milikku. Apa salahnya aku mengambilnya? Ini adalah hadiah untuk Paman Xiao, kamu tidak boleh melakukan ini. Kalian jangan. Wangku. Kamu wanita brengsek. Jin. Kalau kamu berani menyentuh Xingyi, aku akan membunuhmu. Canping kamu. Kalah menang dalam kompetisi itu hal yang biasa. Kalau tidak bisa menerima kekalahan, jangan ikut kompetisi. Diam, kamu tidak punya hak untuk mengaturku. Nyonya, kalau kamu terus begini, aku akan panggil satpam. Aku mengerti. Kalian berkomplot. Kamu ngomong apa sih? Aku ngomong. Produkku jelas yang terbaik. Aku heran kenapa juaranya bukan aku. Ternyata kamu yang licik. Aku tidak terima. Kompetisi ini ada kecurangan, aku tidak terima. Ternyata kalian berdua serigala berbulu domba. Lihat deh, aku akan menghajar kalian. Akan kuhabisi kalian. Berhenti. Kamu siapa sih, urusanmu? Apa minggir sana? Siapa yang mengizinkanmu bicara begitu dengan Bos Jiang? Jin. Kamu berani memukulku? Jin, Bos Jiang. Maaf, ini pacarku, dia tidak tahu kalau Anda bos dari grup di Hao. Bos Jiang sungguh salah besar. Aku tidak tahu itu Anda. Aku pantas dipukul. Apa yang terjadi? Bos Jiang, maafkan kami. Orang ini adalah ayah angkatku. Tapi dia bukan orang baik. Karakter dia buruk. Dari kecil dia tidak pernah baik padaku, dia bahkan merusak. Konferensi pengembangan ini masih bekerja sama dengan pembawa acara, itu sungguh memalukan. Juara sudah ditentukan sebelumnya, ini benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar Bos Jiang orang tua ini. Bukan orang baik. Aku dan Xiao benar-benar saling mencintai. Dia selalu ingin menghalangi kami, berusaha memisahkan kami. Betul sekali Bos Jiang, Anda harus membela kami. Canping, sekarang Bos Jiang sudah datang. Aku ingin melihat bagaimana kamu bisa berkelit. Grup di Hao kami melakukan kecurangan? Tidak, bukan Bos Jiang, aku tidak sedang membicarakan Anda. Aku sedang membicarakan orang tua ini. Tahukah kamu siapa dia? Dia adalah seseorang yang sangat manis dan menyenangkan. Tidak heran ayahmu
Tidak pernah membicarakanmu ternyata. Kamu adalah anak yang tidak tahu balas budi, tidak setia dan tidak berbakti, serigala putih tak tahu diri. Bos Jiang Anda. Anda mengenalnya? Aku tidak hanya mengenalnya, aku juga bersamanya. Mendirikan grup di Hao. Tidak mungkin, bagaimana mungkin dia bisa mendirikan grup di Hao bersama Anda? Aku sangat tahu siapa dia. Bos Jiang, Anda pasti sedang bercanda kan? Lao Jiang. Chendij kau dan putramu. Ah, nasib keluarga yang malang. Memalukan sekali di depanmu. Chen Xiao, aku sudah bilang, juara pertama kontes penelitian kali ini, siapapun itu, tidak mungkin akan menjadi dirimu. Tidak mungkin, Chen Ping, aku sangat tahu siapa kamu. Bagaimana mungkin kamu bisa menjadi pemegang saham grup di Hao? Kamu sedang membohongiku. Jika kamu sangat ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, kalau begitu sekarang aku akan memberitahumu kebenarannya. 20 tahun lalu aku dan ayahmu bersama-sama mendirikan grup di Hao. Namun karena ayahmu terlalu tenggelam dalam pekerjaan, sehingga mengabaikan keluarganya, hingga suatu insiden tragis mengambil nyawa istri dan putrinya. Barulah ayahmu sadar dan menyesali segalanya, dan akhirnya sepenuhnya mundur dari grup di Hao. Setelah itu, dia mengadopsimu. Dengan susah payah membesarkanmu hingga dewasa. Tidak menyangka setelah membesarkan, ternyata kamu adalah anak yang tidak tahu terima kasih. Tidak, aku tidak percaya. Kalian semua adalah sekelompok penipu. Manapu kamu Chendij selalu. Pendiri grup di Hao, kalau kamu tidak percaya. Lihat ini. Tidak mungkin kalau dia pendiri grup di Hao. Bagaimana bisa aku tidak pernah tahu? Karena sejak ayahmu keluar dari grup di Hao, dia tidak pernah ingin kembali. Karena di hatinya, jika tidak mendirikan perusahaan, jika dia menghabiskan waktu untuk keluarga, istri dan anaknya tidak akan. Itu adalah kenangan paling menyakitkan dalam hatinya. Hal seperti ini bagaimana mungkin dia ceritakan padamu? Walaupun yang kamu katakan benar, lalu bagaimana? Dia adalah pemegang saham grup di Hao. Tapi dia tidak pernah mempertimbangkan aku, dia sama sekali tidak menganggap aku sebagai anaknya sendiri. Apakah aku menganggapmu sebagai anakku sendiri? Tidak penting lagi. Kami sudah memutuskan hubungan ayah dan anak. Dari sekarang kamu adalah kamu. Aku adalah aku. Kita tidak punya hubungan apa-apa lagi. Cheng Xiaxio jujur saja. Beberapa hari lalu aku dan Cendage pernah membicarakan untuk menjadikanmu penerus grup di Hao. Saat itu Cendage langsung menolak. Sampai sekarang aku baru tahu mengapa dia melakukan itu. Karena orang sepertimu sama sekali tidak pantas menjadi anaknya. Xiao, paman sudah melakukan banyak hal untukmu. Kenapa kamu tidak bisa mengerti dia? Kenapa aku harus mengerti dia? Di hatinya dia sama sekali tidak menganggap aku sebagai anaknya. Aku hanya pengganti untuk anak perempuannya yang sebenarnya. Kamu tidak pantas menyebut nama Chen Chen. Buang mereka keluar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan, kalian bisa main gelap di grup di Hao. Apa yang kamu katakan? Grup di Hao setiap tahun mengadakan kompetisi pengembangan dengan slogan adil dan mendukung anak muda. Tapi sekarang kalian main gelap di dalam. Kalian tidak pantas menjadi perwakilan perusahaan terkemuka di Jiangcheng. Grup di Hao tidak pernah main gelap. Enggak sudi main curang. Grup diadakan, kami ngadain kompetisi. Pengennya yang terbaru dan terbaik. Inovasi dan riset, main curang. Itu hal paling bodoh. Terus gimana jelasin kalau Chen Xinyi menang? Xinyi emang punya kemampuan dan ide. Menang juara ya udah pasti. Udah jelas banget. Produk gue yang paling bagus di masa depan. Produk gue bakal jadi yang paling populer di dunia. Kalau nggak ada curang, juara pertama pasti gue, cuma gue. Iya, juara pertama cuma buat Xiao kita, bukan si imut itu. Grup diadakan, kalian main curang. Gue bakal cari wartawan buat ngungkapin kalian. Karena kalian begitu percaya diri, gue bakal kasih laporan uji buat kalian lihat. Tenang aja, gue bakal buktiin ke Elo. Lihat deh, ini sampah yang bisa bawa Elo menang juara pertama. Nggak mungkin, ini bukan laporan uji gue. Pasti kalian salah ambil. Nggak punya kemampuan ngeles MAH jago. Produk gue emang yang paling bagus. Semua bahan yang gue pakai yang terbaik. Gue harus buru-buru bikin krim. Masih kurang satu bahan penting.
Lo beliin buat gue. Oke, gue berangkat sekarang. Di Jiangcheng banyak orang, mana mungkin dia yang bisa menang. Gue rasa mending beli aja. Yang murah. Iya kan Jinjin? Oh iya bener. Chen Xiao kuliah. Lo nggak mau berkembang. Seharian cuma nganggur nggak punya skill. Lo bisa bikin produk bagus apa? Diam lo imut ngerti apa? Produk gue pasti yang paling bagus di dunia ini. Nggak ada tandingannya. Jago ngomong doang. Ini bukti nyata. Produk lo sampah. Chen Xinyi berani nggak lo lawan gue? Berani kalau gue kalah 1 juta ini. Jadi punya lo. Nggak cuma itu, lo sama dia harus sujud minta maaf ke gue. Xiao Xiao. Gak masalah. Paman. Aku percaya sama kamu. Chen Xiao, kalau kamu menang, aku bakal berlutut minta maaf. Di depan semua orang. Oke, tunggu aja. Esensi ini aku pakai teknik ekstraksi tradisional Tiongkok. Selain bisa melembabkan, juga bisa memutihkan dan anti-aging dengan efektif. Cocok buat semua usia. Keponakanmu hebat ya. Iya, Xinyi anaknya. Selalu rajin. Masih kalah jauh. Produkku ini pakai teknologi sterilisasi mutakhir. Hasilnya bisa langsung kelihatan. Sudah kubilang punyaku yang terbaik. Chanping, kamu kalah. Sekarang berlutut dan minta maaf. Chen Xiao, kamu sebenarnya benci sama aku ya? Iya, aku benci banget sama kamu. Kamu tahu nggak sih yang paling aku benci dari kamu? Aku mau apa? Kamu selalu bilang demi kebaikanku, tapi nggak pernah ngasih aku kebebasan. Nggak boleh pacaran, nggak boleh tetu, nggak boleh sosialisasi. Cinta kamu yang egois itu bikin aku sesak. Aku mimpiin bisa lepas dari cinta ayah yang gila itu. Tapi untungnya, Tuhan kasihan sama aku. Kasih aku ketemu Jinjin. Dia yang ngajarin aku apa itu cinta yang sebenarnya. Dia ajak aku clubbing. Ajak aku ngerasain hidup yang belum pernah aku rasain. Dan kamu cuma pengen egois. Ngehancurin semua ini. Bahkan kamu pengen Jinjin menghilang dari hidupku, Chanping. Kamu itu cuma pria egois. Xiao, semua yang paman lakuin. Semua demi kebaikanmu. Kapan kamu baru ngerti? Segala usahanya untukmu. Demi kebaikanku. Dia nggak pernah demi kebaikanku. Dia cuma pengen ngehancurin aku. Xiao, wajahmu. Wajahku. Xiao, kamu. Wajahmu. Wajahku. Wajahku. Kenapa wajahku jadi begini? Mungkin karena pakai obat palsu kulit wajah terbakar. Tidak mungkin, semua bahan yang aku pakai paling bagus. Jinjin. Aku kasih uang buat kamu beli bahan. Kamu beli apa? Ya bahan yang kamu minta. Aku beli sesuai yang kamu bilang. Ternyata waktu itu kamu sedang beli bahan. Dia benar, dia memang sedang beli bahan. Cuma yang paling jelek yang dikasih penjual. Barang cacat. Gui Jinjin, kamu menghancurkan aku. Gui Jinjin.
Xiao Xiao, aku tidak tahu akan jadi begini. Aku tidak sengaja, jangan salahkan aku. Salah dia yang tidak mengingatkan aku. Wajahku hancur. Ah, sudah cukup, kamu banyak muka ya. Tidak ada habisnya. Kamu pukul aku. Aku pukul kamu kenapa aku kasih tahu kamu Cheng Xiroxia. Kita sudah selesai. Si jelek benar-benar merasa diri penting. Jin Jin. Chen Xiao Xiao, sampai sekarang kamu masih merasa aku yang menghancurkan hidupmu. Xiao Xiao, pria ini sebenarnya tidak mencintaimu. Dia memanfaatkanmu. Tidak. Jin Jin, dia mencintaiku. Kenapa kamu tidak memberitahunya? Salah kamu. Sampai sekarang kamu masih membela pria itu. Otakmu benar-benar sudah puncaknya. Kamu sudah tahu itu produk palsu, kenapa tidak bilang? Jin Jin, aku jadi cacat. Semuanya salah kamu, aku jadi cacat. Xiao Xiao, kenapa kamu menyalahkan paman? Paman juga tidak tahu Gui Jin Jin pergi beli bahan untukmu dan pria ini selalu memanfaatkanmu, kamu masih tidak sadar. Tidak mungkin Jin Jin, dia mencintaiku. Sekarang aku akan kembali untuk menanyakan kebenarannya. Canting, jangan kira aku akan menyesal. Aku masih bisa membeli loter berbisnis e-commerce. Ada begitu banyak peluang di masa depan, meskipun aku tidak punya gelar. Aku tetap bisa menghasilkan uang. Baik. Aku berharap yang terbaik untukmu. Penghinaan yang kalian lakukan padaku hari ini, aku akan mengingatnya semua dalam hati. Kemudian kalian semua akan membayar untuk perbuatan kalian hari ini. Chen Xiao Xiao, kamu bersama preman pasti tidak akan berakhir baik. Masih harus kulit 998-nya. Rasanya memang enak. Salah kamu. Bukannya aku sudah suruh kamu pergi, kenapa kamu balik lagi? Gui Jin Jin, pertandinganku. Wajahku hancur karena kamu. Kamu masih santai main game di sini. Gila, yang ngomong apa sih? Aku bilang aku kasih uang buat kamu beli bahan terbaik, kenapa kamu beli barang kualitas rendah? Apa kamu habisin uangnya buat top up game? Apa yang terjadi? Kamu tahu betapa pentingnya pertandingan ini bagiku. Kenapa kamu melakukan ini? Kamu yang bahkan tidak lulus kuliah, kenapa kamu berpikir kamu bisa mendapatkan beasiswa? Mending aku top up game. Biar lebih puas ya. Gui Jin Jin, kamu jahat. Kamu bikin aku pinjam uang, kamu bikin aku rusak wajah. Aku sudah bilang. Kamu pergi. Ah. Chen Xiao Xiao, uang itu kamu yang pinjam sendiri. Tidak ada hubungannya denganku. Kamu berani memukulku, kamu bilang kamu akan mencintaiku seumur hidup. Itu dulu. Waktu itu kamu masih mahasiswi. Tentu saja aku tertarik padamu, lihat kamu sekarang. Wajahmu yang jelek ini, lihat saja sudah mual. Baik, kebetulan kamu tidak cocok denganku, kita putus. Jin Jin, jangan, kita tidak bisa putus. Aku tidak bisa hidup tanpamu, Jin Jin. Lepaskan. Tidak ada uang, mau minum angin barat laut sama kamu. Jin Jin, percayalah padaku, aku masih punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Berikan aku kesempatan sekali lagi. Hasilkan uang dalam keadaanmu sekarang. Kamu bisa hasilkan uang pakai apa lagi sih? Masa depan e-commerce adalah peluang asalkan aku memulai bisnis. Aku pasti bisa menghasilkan uang dan membawamu meraih kebebasan finansial. Pergi sana masih mikir bisnis. Kamu sudah terlilit hutang riba. Kamu punya uang buat bisnis lagi, apalagi? Kalau tunggu, kamu hasilkan uang kapan lagi? Selama ini aku makan apa? Ada Jin Jin. Aku bisa kerja, aku bisa jual darah, aku pasti bisa dapat uang. Aku bisa kumpulkan uang ini, aku mohon percayalah padaku sekali lagi. Aku mohon. Ah, pergi sana, aku kasih tahu. Jangan ganggu aku lagi. Jangan, Jin Jin. Mau kemana? Biauga. Kalian datang untuk apa? Sudah waktunya. Uangku mana? Biaoge, uang itu dia yang hutang, cari dia. Biaoge, aku sekarang tidak punya uang. Kasih aku waktu beberapa hari lagi. Oh, jadi kamu bilang tidak punya uang ya? Biaoge.
Aku. Biauge uang itu dia yang hutang. Tidak ada hubungannya denganku. Biauga. Tidak ada hubungannya denganmu. Yang tanda tangan dia. Tapi kamu penjaminnya. Dia tidak bayar, kamu juga harus bayar. Biauge, jangan sakiti dia, aku yang bayar, aku yang bayar. Kasih aku 3 bulan lagi, 3 bulan aku pasti bayar hutang itu. 3 bulan aku kasih kamu 3 bulan lagi. 3 bulan kalau aku tidak lihat uangnya. Aku bawa kamu ke luar negeri. Psst. Pergi. Jinjin, kamu baik-baik saja. Chengxia Oxiao. Kamu lihat apa yang kamu lakukan padaku. Aku kasih tahu dalam 3 bulan. Kalau kita tidak bisa bayar hutang ini, kita berdua habis. Jangan khawatir Jinjin, jangan takut. Aku akan pinjam uang, aku akan cari pinjaman. Kita pasti bisa melunasinya asalkan kita bisa mengembangkan bisnis e-commerce. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Kamu masih di sini, kenapa cepat pergi cari uang untukku? Halo, ini resume saya, silakan dilihat. Pendidikanmu terlalu rendah perusahaan, kami tidak bisa menerimamu. Tidak, silakan dilihat lagi, saya sangat berbakat. Cepat pergi. Bos, uang e-commerce adalah tren masa depan. Anda tidak akan menyesal jika berinvestasi. Kamu bahkan belum lulus kuliah, masih ingin memulai bisnis. Cari pekerjaan yang baik, jangan main-main. Bos Wang, percayalah, e-commerce benar-benar peluang besar, beri saya 1 kesempatan, saya mohon. Anak muda tidak mau mendengarkan nasihat. Bos Wang, dengarkan saya, Bos Wang. Halo, saya sudah mengirim banyak resume ke perusahaan Anda. Tidak ada balasan, saya sangat berbakat, tolong dilihat. Resume saya, beri saya 1 kesempatan. Kamu bahkan tidak memiliki gelar sarjana. Bagaimana perusahaan bisa menerimamu? Gelar adalah tiket masuk. Banyak perusahaan besar, syarat dasarnya adalah gelar. Terutama di industri internet. Ambang batas sarjana adalah yang terendah. Kamu harus belajar dengan giat. Jangan sampai keluar dari sekolah ya. Dulu saya sangat kaya, tapi tidak bahagia. Sekalipun hidup susah sekarang, saya pasti akan bersama Jinjin. Ya, saya harus membuat Chen Ping tahu. Dia yang salah. Hei Nona. Lihat kamu mengirim resume kemana-mana, ingin cari kerja ya? Mau kerja paruh waktu? Mau. Bersih-bersih 50 per jam. Kamu meremehkan siapa? Mana mungkin saya melakukan pekerjaan seperti itu? Teriak apa kamu, terlalu tinggi hati kamu pikir kamu? Mahasiswa ya, anak seperti kamu saya sudah banyak lihat. Setiap hari bergaul dengan preman-preman. Kamu juga bukan anak keluarga yang baik, tidak mau ya sudah pergi sana. Kamu. Hei Jinjin. Chen Xiao, kamu sudah dapat uang belum? Kalau hari ini pulang dengan tangan kosong, jangan salahkan aku. Saya mengerti, saya sedang memikirkan caranya. Sudah disepakati 1 jam 50. Sudah mengerti, baiklah, kalau tidak bersih tidak dibayar ya. Ayo. Ini adalah kota Jiangcheng. Program wawancara 10 pemuda terkemuka. Pertama, selamat kepada Nona Chen. Nona Chen, sini Anda masih muda. Tapi sudah mencapai prestasi seperti ini, sekarang Anda adalah selebriti besar di kota kita. Di sini saya ingin berterima kasih kepada seseorang, yaitu paman saya. Paman, terima kasih. Mengapa merebut ponsel saya? Kamu gila ya, sudah tidak makan. Ayo pergi. Ini pekerjaanmu ya. Sudah. Lihat kamu ini 50 pergi. 50 saya sudah bekerja lama. Tanganku penuh minyak, kamu hanya memberi saya 50. Apa kurang? Kamu lihat ke belakang. Uang ini banyak pergi kerja di sana. Lihat sikapmu, benar-benar mengira kamu mahasiswa ya.
Kerja seperti ini, 50 rupiah kamu merasa kurang. Mahasiswa magang saja, bisa berebut kerja ini, kamu benar-benar mengira uang itu jatuh dari langit ini, karena kasihan pada kamu tahu tidak. Pergi-pergi cepat mengganggu. 3 bulan. Saya beri kamu 3 bulan lagi. 3 bulan kalau tidak ada uang, saya akan bawa kamu ke luar negeri. Tidak ada uang minum, angin barat laut saja. Sini sekarang kamu adalah selebriti besar di kota Jiangcheng. Sangga membanggakan, Hyarga Lao Chen. Ini semua berkat paman saya. Pamanmu anak perempuannya sendiri. Tidak seberhasil kamu harus berterima kasih pada pamanmu. Sudah hari ini ulang tahun pamanmu. Ruangan sudah disiapkan. Sudah tua begini masih merayakan ulang tahun apa? Kalian main saja. Paman justru karena dulu tidak pernah merayakan ulang tahun hari ini harus lebih meriah. Ayo semua orang sudah menunggu kita. Ayo. Itu bukan pacarnya Xiao Xiao ya? Kenapa dia dengan wanita lain? Pergi urusan mereka. Tidak ada hubungannya dengan kita. Lepas tidak. Ini Xiao Xiao. Ayo minum adik kecil. Lepaskan bajumu biar kakak. Lihat harta karunmu. Hahaha, tidak, aku punya pacar. Tidak sok apa. Enggan minum malah minta dihukum, sok suci jangan lakukan. Lepas atau kakak yang lepasin. Xiao Xiao. Suka ya kakak lepasin, ayo sini. Lepasin dia, kamu ngapain? Kamu siapa? Xiao Xiao, kamu baik-baik saja. Siapa butuh kepalsuan kalian, pergi. Xiao Xiao, kenapa kamu di sini? Apa hubungannya denganmu? Kamu tidak tahu aku paling benci sama kamu. Kamu pergi. Pergi. Xiao Xiao, kenapa kamu begitu bicara sama ayahmu? Kamu begini pantaskah sama ayah yang membesarkanmu? Apa hubungannya dengan kalian? Aku mengerti. Hari ini bawa banyak orang untuk melihat aku jadi bahan tertawaan ya. Kalau begitu biar kalian puas. Hahaha. Baik Jing Liang teman. Bukan aku bilang ya, kayaknya anakmu benar-benar benci sama kamu. Waktu kamu belum datang dia masih bilang jangan-jangan. Kamu datang lihat. Dia langsung terbuka. Adik begini. Kamu lepas satu lagi, uang ini semua untukmu. Bagaimana? Baik. Sudah cukup. Benar-benar tidak menarik kalian. Tunggu aku laporkan kalian. Pergi. Kamu benci aku tidak apa. Tapi kamu tidak boleh berbuat nekat sendiri. Buat nekat demi Jinjin. Bukan cuma nekat, nyawaku pun aku beri. Sekarang aku meski tidak punya apa-apa tapi masih punya Jinjin. Masih ada cinta Jinjin. Jinjin adalah orang yang paling mencintaiku di dunia ini. Cinta dia bikin kamu pinjam utang. Ini namanya cinta, dia hancurkan pertandinganmu. Bahkan bikin kamu rusak wajah, ini namanya cinta sebagai seorang pria. Ini namanya cinta? Kalau dia benar-benar mencintaimu, kamu tidak akan sampai seperti ini. Diam. Kita sudah putus hubungan, aku tidak mau mendengar nasihatmu lagi. Kamu tidak mau dengar atau tidak berani menghadapi kenyataan? Cantik, kenapa kamu begitu menjijikan? Kamu sudah sampai mengadu domba di hadapanku. Apa di dunia ini tidak ada orang yang kamu percayai lagi? Aku mengerti, istri dan anakmu sendiri sudah pergi. Kamu sama sekali tidak mengerti apa itu kepercayaan dan cinta. Xiao Xiao, jangan bicara terlalu keterlaluan. Keterlaluan? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kalian datang hari ini bukan untuk melihatku mengaku salah. Aku beritahu kalian, Jinjin adalah pilihan terbaikku. Kalian sekarang mungkin punya uang hidup enak. Tapi selain uang kalian tidak punya apa-apa. Aku mungkin jatuh tapi aku masih punya Jinjin. Jinjin adalah sandaran hidupku. Chanping,
Kamu bukan hanya pria yang gagal, tapi juga ayah yang gagal. Kamu tahu tidak, aku baru saja melihat dia dengan wanita lain. Tidak mungkin kalian cuma mau mengadu domba. Aku tidak akan percaya pada kalian. Gui Jinjin, dia ada di bilik sebelah. Kamu sendiri yang lihat. Tidak mungkin. Hin. HM. Kamu ada waktu untuk menemuiku hari ini. Harimau betina di rumahmu tidak mengawasimu lagi? Ah, bisa tidak kamu jangan sebut dia lagi. Kamu tidak tahu bagaimana rupanya. Setelah dia cacat, aku jijik melihatnya. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada bersamamu. Malam ini kamu temani aku. Kapan kamu akan putus dengannya? Ah, sebentar lagi. Awalnya aku berpikir, dia bisa membantuku mendapatkan uang. Tapi sekarang dia tidak ada apa-apanya, hanya si imut. Mana mungkin aku terus bersama orang seperti itu, aku tidak bodoh. Dia karena kamu. Sampai putus hubungan dengan ayahnya. Sekarang cacat dan punya utang. Bukan itu karena dia bodoh. Apa hubungannya dengan aku? Aku tidak pernah benar-benar mencintainya. Dulu kalau bukan karena utang Biaoge, aku sudah putus dengannya. Udah Jinjin, jangan marah lagi. Hari ini kita berdua. Kamu ini cewek berani-beraninya menggoda pacarku. Pergi sana lihat muka sendiri di kaca. Lihat deh kelakuanmu, pantas nggak sama Jinjin. Apa katamu? Gue bakal habisin kamu. Aduh. Lepasin Cheng Xiao. Kamu gila ya kalau masih terus-terusan kayak gini. Jangan salahin gue kalau gue nggak sopan sama kamu. Gue Jinjin, kamu hianatin gue. Terus kenapa? Gue demi kamu putusin hubungan sama bokap gue. Sekarang malah numpuk utang. Kamu malah cari selingkuhan. Gue Jinjin, kamu gak punya hati nurani ya? Gue gak punya hati nurani, kan kamu yang mau sama bokap kamu. Tanda tanganin perjanjian putus hubungan, ada hubungannya sama gue. Bukannya gue udah ngingetin kamu terus. Gue main sama siapa? Urusan kamu apa sih? Gue kasih tahu ya, cewek kayak kamu yang suka ngomong besar. Gue udah bosen sekarang. Gratis aja gue gak mau. Gratis di mata kamu. Gue kayak gini ya? Masa iya? Kamu tiap hari teriak-teriak cari duit. Udah lama banget duit nggak dapet, utang numpuk. Kamu pikir gue bodoh ya? Nggak ada duit buat makan, tiap hari makan janji kosong kamu. Gue Jinjin, kamu pernah sumpah kamu bakal cinta sama gue selamanya. Hahaha, cinta. Apa sih cinta itu? Cinta harganya berapa sih? Hahaha. Kamu sama gue cuma karena duit ya? Iya bener. Awalnya gue tertarik sama kamu. Lagian kan cewek yang dateng sendiri. Gak main ya rugi tapi. Kamu makin lucu, utang makin banyak. Kamu tahu nggak foto kamu sekarang udah tersebar di kalangan kita. Kalau gue terus sama kamu, muka gue taruh di mana? Foto-foto apa? Biaoge bukannya sudah setuju 3 hari lagi baru bayar bunganya. Kenapa fotonya bisa tersebar? Aku nggak perlu keluar uang, aku nggak perlu makannya. Kamu pikir uang buat bayar bunganya itu dari mana? Chen Xiao, jujur aku kasih tahu. Foto-foto yang aku ambil buat kamu itu memang buat dijual. Siapa tahu kamu sendiri mau pinjam uang ya, uangnya. Nggak ada salahnya cari untung. Gue Jinjin, kamu minta muka, ya aku kasih tahu sekali lagi. Aku sudah nggak tertarik sama kamu. Kalau tahu diri, pergi sendiri. Dengar nggak, jangan kayak anak kecil. Di sini yang malu itu kamu sendiri. Kamu diam. Kamu selingkuhan, apa hak buat bicara? Jinjin sekarang cinta sama aku. Yang nggak dicintai itu yang ketiga. Kamu yang menggoda Jinjin. Asal kamu pergi, Jinjin pasti cinta sama aku lagi. Asal kamu pergi, Jinjin pasti cuma cinta sama aku. Lepers. Aduh, Jinjin. Darah. Kok bisa berdarah ya? Bawa ke rumah sakit, jangan sampai ada apa-apa. Shasha. Minggir.
Minggir. Nyonya ini mungkin keguguran, harus segera operasi. Keguguran. Bukan kamu hamil, kenapa nggak bilang dari dulu? Aku tadinya mau kasih tahu kamu hari ini. Terus kamu datang ribut-ribut buat apa? Aku tahu kamu pasti sengaja. Manfaatkan keguguran ini buat ikat aku seumur hidup. Aku kasih tahu ya, ini urusan aku nggak bisa tanggung. Jin, aku sudah kayak gini. Kamu masih ngomong gitu. Ini urusan harus jelas. Kalau nggak aku pasti kena jebakan kamu. Aku kasih tahu ini urusan. Nggak ada hubungannya sama aku. Barusan kamu sendiri yang jatuh. Anaknya juga aku nggak mau, mending digugurin. Anak ini nggak bisa diselamatkan, kamu mau juga nggak bisa. Sekarang cepat bayar biaya operasi 50.000. Jin, apapun itu. Kamu bayar dulu. Bukan, aku yang makul. Mengapa aku yang bayarkan? Ayahmu kaya. Minta aja sama ayahmu. Kan kamu bilang akan bertanggung jawab padaku. Baiklah, aku yang tanggung jawab. Ini 20 buat beli kondom. Ingat jangan bikin masalah lagi, sialan. Pasien pendarahan keluarga cepat tanda tangan setuju operasi. Kalau aku tanda tangan, Kalau dia kenapa? apa aku harus bertanggung jawab? Apa masih diam nyawa orang penting? Apa kamu bukan ayah si anak? Aku gak ada hubungan sama dia. Jangan ganggu aku gak mau tanda tangan. Kalau kamu gak tanda tangan sekarang, terlambat waktu terbaik untuk pengobatan. Pasien bisa dalam bahaya. Bahkan rahimnya bisa gak selamat. Apa masih diam? Apa kamu bukan ayah si anak? Apa urusanku? Tolong kamu tanda tangan dulu. Aku sudah baik padamu, kamu tanda tangan dulu. Jangan paksa aku dengan moral, aku kasih tahu. Aku gak dapat apa-apa dari kamu, malah banyak utang. Kalau aku tanda tangan, apa untungnya buat aku? Gui Jin, kamu memang jahat. Sekarang kamu mau marah gimana, juga aku gak akan tanda tangan. Hidup matimu bukan urusanku. Jangan ganggu aku, cari ayahnya aja, jangan ganggu aku. Jin. Nyonya Chen, dia pacarmu ya? Kenapa dia tinggalkan kamu begitu saja? Ada keluarga lain gak? Sekarang harus segera tanda tangan. Untuk operasi, kalau tidak kamu dalam bahaya. Aku masih punya ayah. Xiao. Kamu mau apa? Kamu siapa? Kamu datang buat menertawakan aku ya? Kamu sudah dapat yang kamu mau. Jin meninggalkan aku. Tapi dia masih hidup di kehidupan ini. Dia belum kena. Biauga. Pukul. Biauga, aku salah biauga. Ah, biaoge, aku salah biaoge. Gui Jin. Gak bayar utang, pukul kamu. Pergi. Si anak ini baru keluar dari rumah sakit. Dipinjam uang terus dipukul sampai begini, kasihan banget. Tapi aku dengar omongan Pak Polisi kayaknya. Dia bukan dipukul karena pinjam uang. Ini kasus besar nih, siapa sih yang punya dendam sebesar ini sama dia? Siapa yang tahu di luar sana dia udah nyakitin banyak orang. Nyakiti orang yang gak seharusnya dia sakiti. Tapi cowok ini kelihatannya ganteng. Jangan sampai kamu tertipu sama wajahnya.
Dia tipe orang yang paling jago nipu cewek. Apalagi, cewek-cewek yang baru lulus sekolah. Bersama dia itu seru banget. Tapi dia cuma bisa nipu cewek-cewek yang belum banyak pengalaman. Tapi cewek-cewek itu justru gak bisa melihat tipuannya. Serem banget kalau itu anakku. Mau pacaran sama dia aku bakal patahin kakinya. Gak bakal aku biarin mereka bersama. Aku juga mikir begitu. Ayo. Kenapa kamu gak ngurusin aku seumur hidup ini? Kamu tahu aku salah jalan. Kenapa kamu gak ngurusin aku? Di kehidupan sebelumnya aku udah ngurusin kamu. Tapi hasilnya, kamu yang mengantarku ke tiang gantungan. Binatang kayak kamu harusnya masuk neraka. Langit punya mata. Kamu ini akhirnya mau pergi juga. Kamu juga udah balik. Aku berdosa. Halo, apakah Anda keluarga pasien? Pasien sekarang dalam kondisi darurat. Harus segera tanda tangan dan bayar biaya pengobatan. Dia gak bakal tanda tangan. Yang mulia saya mohon. Hukuman mati segera dilaksanakan. Setelah kamu pergi, ingatlah untuk turun dan minta maaf sama Jinjin. Dia gak bakal tanda tangan. Ini uang yang baru aku bayar. Mohon tanda tangan di sini, kami akan segera atur operasinya. Sudah tanda tangan, cepat atur operasinya. Kamu. Bukannya kamu harusnya benci sama aku. Kenapa kamu mau tanda tangan? Aku ayahmu. Sejak aku mengangkatmu dari salju itu, aku bersumpah akan melindungimu seumur hidup. Kamu adalah anakku. Ayah. Anda terlibat dalam suatu kasus, ikutlah dengan kami. Untuk menjalani penyelidikan. Jangan ayah. Xiao. Ayah, kembalilah. Ayah. Aku salah.